Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Tessa Diana. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk valuta asing. Langsung saja, materi yang pertama itu adalah mata uang penyajian dan uang fungsional. Perbedaan antara mata uang penyajian dan mata uang fungsional adalah yang pertama itu entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing atau sebaliknya. Misalnya, jika transaksi dicatat dalam mata uang dolar Amerika Serikat, maka informasi atas laporan keuangan yang dihasilkan juga dalam dolar Amerika Serikat. Namun, karena mata uang penyajian adalah rupiah, maka informasi tersebut harus dijabarkan dalam rupiah. Yang kedua itu entitas anak atau asosiasi yang mencatat transaksi dalam menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya. Namun, entitas induk atau investor memiliki mata uang fungsional atau penyajian yang berbeda atau sebaliknya. Selanjutnya, metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Menurut PSAK 10 terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama metode translasi, kemudian yang kedua itu metode pengukuran kembali. Metode translasi, metode ini akan digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lainnya yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya atau mata uang asing. Kemudian metode pengukuran kembali ini akan digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke dalam mata uang fungsional. Selanjutnya, metode translasi. Pelakuan akuntansinya, metode ini akan digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Ketika melakukan penjabaran, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Selisih diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di laporan keuangan hasil penjabaran. Jika penjabaran laporan keuangan yang dilakukan oleh entitas induk atau investor menggunakan metode ekuitas, maka penghasilan komprehensif lain diakui sebesar proporsi kepemilikan oleh entitas induk dan investor. Kemudian, kertas kerja. Dalam melakukan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, sebaiknya menggunakan kertas kerja. Kertas kerja terdiri dari pos-pos yang laporan posisi keuangan dan laba rugi. Informasi neraca saldo dipisah antara saldo normal, debit, dan kredit agar dapat dihitung selisih pengukuran kembali yang dihasilkan. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Metode pengukuran kembali. Perlakuan akuntansi. Metode pengukuran kembali digunakan jika perubahan mata uang laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil pengukuran kembali. Selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi hasil pengukuran kembali. Kemudian kertas kerja. Dalam melakukan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, sebaiknya menggunakan kertas kerja. Kertas kerja terdiri dari pos-pos yang terdiri dari pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Informasi neraca saldo dipisah antara saldo normal, debit, dan kredit agar dapat dihitung selisih pengukuran kembali yang dihasilkan. Kemudian, penyajian dan pengungkapan. Penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Perbedaannya hanya pada pos penghasilan komprehensif lain yang dihasilkan dari transaksi. Penghasilan komprehensif lain tersebut disajikan sebagai komponen ekuitas seperti halnya penghasilan komprehensif lainnya. Pengungkapan yang diperlukan mencakup yang pertama itu kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Kemudian yang kedua itu selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah. Terakhir, isu-isu lain seputar penjabaran laporan keuangan.
Perubahan mata uang fungsional. Salah satu faktornya adalah perubahan dalam bidang bisnis perusahaan yang semula pendapatannya lebih banyak dipengaruhi oleh mata uang rupiah, kemudian berubah menjadi mata uang dolar Amerika Serikat. Perubahan mata uang fungsional dapat berdampak terhadap pencatatan transaksi maupun penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Jika mata uang fungsional semula adalah rupiah, maka transaksi dalam dolar Amerika Serikat perlu dijabarkan ke pencatatan dalam rupiah. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan mengenai akuntansi untuk valuta asing. Semoga bermanfaat. See you next video.